Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat, salam santun, salam kenal, salam tajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanggapi lagi ya satu komentar nih dari Faid, siapalah ini namanya. Kalau Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa seluruh manusia, kenapa dia mengucapkan Eli Eli lama sabatani. Wah, thank you ya untuk pertanyaan masif yang dari zaman purbakala sudah ada. Putar-putar ulang-ulang seperti kaset rusak. Tapi nggak apa-apa lah, tetap dijawab kok dengan ulang-ulang juga dan jawaban yang sama. Teman-teman, tahukah kalian arti Eli Eli lama sabatani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi juga tahukah teman-teman bahwa kata-kata itu merupakan kidung pujian yang ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 22, di mana seluruh isi Mazmur pasal 22 itu tentang nubuatan seorang Mesias. Nah, yang akan mati di atas kayu salib, kemudian dia akan mengucapkan kata-kata Eli Eli lama sabatani. Jadi sekali lagi itu bukan teriakan lolongan minta tolong atau kesakitan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bahkan di atas kayu salib Yesus Kristus justru tetap menunjukkan kuasanya sebagai Allah yang inkarnasi ke dunia menjadi manusia, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tetap melepaskan pengampunan baik bagi penjahat yang di sebelah kanannya maupun mereka yang terlibat dalam penyalipannya. Dia dengan lugas, tegas, jelas, dan penuh kasih berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, kepada penjahat yang percaya dan menerima dia sebagai juru selamat. Dan ketika orang-orang di bawah mulai gaduh, dia pun berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah teman-teman, jadi nggak ada ya sejarah yang mencatat dia menjerit-jerit ketakutan bahkan meminta bantuan. No, sekali lagi nubuatan para nabi pasti akan digenapi. Demikian juga apa yang ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 22, bahwa Yesus Kristus akan mati di atas kayu salib, tidak pergi, tidak melarikan diri, tidak mengelabui dan tidak diserupai. Sehingga kata-kata itu pun tetap harus keluar dari mulutnya. Ya kan? Penjahat di kiri kanan tahu tentang Mazmur, tahu tentang Zabur, tahu tentang nubuatan para nabi, tapi lidah mereka tidak ada yang mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Karena semua nubuatan para nabi yang menggenapi hanya bisa Yesus Kristus saja, terkait Mesias atau Sang Juru Selamat atau Kristus itu sendiri. Wah, luar biasa teman-teman ya, semakin membuktikan keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus. Bahkan sampai di atas kayu salib pun itu melekat di dalam pribadinya. Luar biasa ya teman-teman. Nah, ada juga orang yang mengatakan ya secara kemanusiaan dia tetap harus berkata kepada Allah Bapanya. Namun apapun itu tafsirnya, silakan membuka Mazmur pasal 22. Dibaca dari ayat satunya ya teman-teman, biar mengerti bahwa itu adalah kidung pujian rusa di kala pagi yang merupakan nubuatan tentang Mesias. Puji Tuhan, haleluya. Thank you ya untuk semua pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah dijawab, sudah diluruskan sehingga tidak ada fitnah, tidak ada hal-hal yang membuat kamu itu selalu syak wasangka terhadap ketuhanan keilahian Yesus Kristus. Perkara Anda terima atau tidak, percaya atau tidak, itu tidak menjadi kewajiban bagi saya karena otoritas tertinggi adalah milik Yesus Kristus itu sendiri. Dia yang berhak menentukan siapa yang mau diubahkan untuk menerima dia ataupun tidak. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya jikalau kamu bagian dari dunia ini, maka kasih Allah yang besar itu pun turun atasmu. Sehingga kalau kamu percaya kepada putranya yang tunggal, the one and only, satu-satunya yaitu Yesus Kristus, maka individual demi individual setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada lagi istri harus cemas surganya bergantung suami. Orang tua bergantung kepada anak yang soleh dan seterusnya. Lakukan yang terbaik apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Dan jikalau kamu mendengar keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, bertobatlah mengapa harus binasa. Oke ya, salam santun. Shalom buat kita semua. Yesus Kristus memberkati sekarang sampai selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.